Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Pak. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah, thumma alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu da'in dawa'un illal mauta. Anak, menantu dan cucu-cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Imam Khatib Bilal Gharim dari beberapa masjid di sekitar ini yang kami hormati, para ketua RT, ketua RW yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, takziah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan hati kita itu masih hidup ketika orang ditimpa duka, kita turut berduka cita. Ketika orang bersuka cita, walaupun tidak diundang, kita turut bahagia. Nah, maka kehadiran kita ke sini adalah membuktikan bahwa hati kita masih hidup. Yang ditimpa musibah memang anak dan menantu serta cucu almarhumah, tapi kita semua turut berduka cita. Dan kehadiran kita ke sini adalah menyadari diri kita, cepat atau lambat kita juga akan menyusul almarhumah, termasuk saya juga. Umur barangkali kita masih di bawah almarhumah, tetapi kematian kita tidak tahu. Ada yang lebih dari almarhumah umurnya. Saya dengan bapak-bapak pun tidak tahu kita. Mungkin bapak ibu dulu, saya belakangan, atau saya yang belakangan bapak ibu duluan. Kita tidak tahu. Tapi kita semua akan mati. Ada yang keliru? Tidak. Selanjutnya kita bersyukur bisa hadir ke sini. Namanya takziah wa tasliyah. Takziah itu asal katanya aza ya'zi, takziah menghibur. Kita kesini ini menguatkan iman, jiwa, dan menumbuhkan kesabaran bagi keluarga yang ditinggal. Terbayang enggak kalau misalnya pas musibah tidak ada orang yang datang, tambah lagi kita berduka cita. Nah, maka dalam kajian itu tidak ada kita cerita neraka, azab neraka, kebilo nikmatnya. Si hidup di dunia ni lah azab manjang ni. Kita cerita tentang kita aja. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kekeliruan kita tentang melihat
kematian seseorang, misal sakit almarhum atau almarhumah, kami berusaha berobat baik nasional, internasional, tradisional maupun modern, tapi Tuhan berkehendak lain. Tidak ada cerita Tuhan berkehendak lain itu. Kehendak Allah itulah yang terbaik. Kehendak kita almarhumah masih hidup, tapi menurut Allah meninggal sesuai dengan jatah kontraknya, itu yang terbaik untuk almarhumah. Maka kata Rasulullah, kullu da'in dawaun illal mauta. Tiap penyakit mesti ada obatnya kecuali maut. Semoga Allah senantiasa limpahkan salawat dan salam kita untuk tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap penyakit itu mesti ada obatnya. Yang tidak ada obatnya di atas dunia ini dua. Satu malas, yang kedua maut. Tidak ada obatnya malas. Yang kedua maut. Dalam Al-Baqarah 28 ternyata mati itu 2 kali, hidup 2 kali. Kaifa takfuruna billah. Ngapo kamu masih ngapir nih kata Tuhan. Orang ngajinya nyelot. Orang sholatnya nyeketer. Orang sedekahnya jackpot. Itu. Wa kuntum amwatam fa'ahyakum. Kamu dulu mati, kami hidupkan. Sudah mati baru hidup. Summa yumitukum summa yuhyikum. Mati lagi, hidup lagi. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati yang pertama kebelum beradaan kita di muka bumi Allah ini. Di mana kita? Di alam ruh situ. Entah berapa lama kita di alam ruh itu, kita tidak tahu. Nah, hidup yang pertama itulah hidup di dunia ini. Merojol, bernapas, sampai sekarang kita hidup. Dan Allah tidak kasih tahu berapa lama kita hidup, siapa jodoh kita, di mana balak, kapan dapat rezeki, kapan kita mati. Bahkan ada yang jodohnya berlapis. Orang satunya 2 sampai 3 itu. Jodoh berlapis. Kita tidak tahu itu. Balak pun juga demikian. Jangankan balak musibah. Balak 6 kita malas megangnya. Masuk sego terjepit 50. Mati yang pertama kebelum beradaan kita di muka bumi Allah. Hidup yang pertama itulah kita sekarang. Sebelum lahir tuh masih dalam perut ditanya, sanggup hidup, sanggup menerima amanat. Ternyata jawabannya 3. Ada yang ngomong sanggup hidup, tidak sanggup menerima amanat. Itu meninggal sebelum balik. Untuk orang yang belum balik ini tidak ada dosanya. Sebab rufi'a qalam an thalas. Diangkat pena Allah atas 3 orang. Anis sobiyyi hatta yablug. Anil majnun hatta yafiq. Anin naim hatta yastaiqiz. Tidak ada catatan bagi anak-anak yang belum balik sampai baliknya. Orang gila sampai dia sembuh. Orang tidur sampai dia bangun. Selama kita tidur, mimpi ke Mekah tidak ada pahalanya. Selama gila, sembahyang tidak ada pahalanya. Pun bunuh orang tidak ada dosanya. Begitu juga belum balik. Cuma pergeseran umur balik ini yang mungkin agak berbeda. Zaman Rasul dulu, umur 10 sampai 15 tahun itu lah balik. Itu dulu. Mekini, lah 3 anak, belum balik-balik. Ya, belum terkena semayang, kalau belum balik. Masjid dekat. Nah, ini kita nak. Jadi dia sanggup hidup, tidak sanggup menerima amanat, ninggal sebelum balik. Yang kedua, tidak sanggup hidup, tidak sanggup menerima amanat.
itulah yang meninggal dalam perut. Nyo tidak sanggup hidup, tidak sanggup nerima amanat. Nyo kita nyetel cogok sini nih, sanggup hidup, sanggup galau nerima amanat. Cuma lupa dengan amanat itu. Ini kita. Apa sebab lupa? Kita belajar dari orang naik mobil. Orang naik mobil tuh Pak, bawa penumpang baik keluarga maupun kita sama-sama jalan-jalan. Yang paling sibuk di mobil tuh supir Pak. Mata nengok spion kiri kanan atas. Telinga dengar klakson muka belakang. Kaki nak ngegas, nak ngerem memijak kopling. Tangan mutar, setir dan sebagainya. Itu. Sibuk sopir tuh. Nih yang mabuk malah penumpang. Padahal nak makan majualah. Itu bahasa halusnya tuh. Nak tidur, tidurlah. Nak bernyanyi, bernyanyilah. Ngapa sopir yang sibuk penumpang yang mabuk? Jawabnya, karena sopir tuh mengendalikan mobil. Penumpang dikendalikan mobil. Waktunya mereng ke kanan, sopir mereng ke kanan. Penumpang merengnya ke kiri. Pening palanya tuh. Waktu mereng ke kiri, sopir mereng ke kiri. Penumpang mereng ke kanan. Waktu nurun mendadak celentung, terantuk sini. Itu. Sopir tahu. Apa maksudnya? Kalau kita mengendalikan dunia ni, insya Allah kita tidak mabuk. Tapi yang banyak mabuk ni dikendalikan dunia. Sana dikit, berduit ada, bermasyarakat tidak, nyalek, mabuk. Dari mana? Lah berduit tidak, bersana dikit. Toko masyarakat tidak, ditokohkan juga tidak. Nyalik mabuk. Dia diatur oleh dunia, selera. Luar biasa. Banyak yang kita tertipu Pak. Ada yang ke pasar pakai daster baik. Cacam kata kita ibu ini berdaster baik. Kiri kanan megang belanjoan. Rupanya di depan talan nunggu Alphard dengan harga 1,5 M plus sopirnya. Ay, kata kita sederhana. Tapi ada yang mijak lupa diri. Jijiknya. Balik kita ikuti Umar tak miye. Gaya bukan. Nah itu. Nah ini yang bikin mabuk itu seperti itu. Ngapa? Itulah kita nih lalu po amanat ketika di dunia. Mati yang kedua itulah almarhumah. Mati yang pertama sudah, mati yang kedua. Nah kata Al-Quran, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, dia hidup. Apa beda mati yang terbunuh di jalan Allah dengan mati sakit sulit? Sama. Almarhumah masih hidup. Tapi ketidakberadaan di dunia kita sebut mati. Nanti hidup lagi setelah ada trompet sangkakala. Trompet pertama, seluruh yang hidup itu mati. Telelen, telelelelelelen. Kalau model itu bunyinya, kita kan sama-sama belum dengar. Seluruh yang hidup mati. Trompet kedua, persis cak trompet apel korem. Segala yang mati hidup lagi. Nah itu hidup yang kedua. Ini belum ceramah Pak, masih pembukaan. Maka mengingatkan kita malam ini tentang kematian supaya kita tidak mabuk dan tidak ingat dengan diri kita supaya kita sadar bahwa kita ini siapa. Kata Allah, innani anallah. Akulah Tuhan tu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembah aku. Jangan nyembah dunia.
Kita ni kadang-kadang mentang popularitas, nengok orang kecil galo. Mentang kaya, nengok orang miskin galo. Padahal yang dramatis tu justru sedekahnya orang miskin, Pak. Kalau orang kaya sedekah tidak ada dramatis. Orang kaya cetang bangun masjid sebuah, ya wajarlah kaya. Tidak ada istimewanya, tidak ada dramatis. Tapi sedekah orang miskin dramatis. Rambut kusut, mata merah, ngapo ten? Ada duit 50 dah. Ngapo? Anak aku habis susunya, lah terpucat. Ya Allah, tidak ada 10.000. Tidak cukup nak beli susu. Beli gak nyari susu, ada yang pacak minjami 50.000 tu. Cak utang nyawa dia. Mau kasih nian sana, aku nak beli susu dulu. Itu kan dramatis, urusannya nyawa. Bangun masjid dah ada kaitannya. Nak orang semayang, tidak nak orang semayang. Nak nyembangun, bangun tidak nak nyembangun. Duit semiliar, tidak ada berarti bagi dia. Tapi duit 50.000 untuk susu anak, luar biasa. Ini Tuhan mengerti dengan posisi. Kita ni kadang-kadang, iman kita ni sudah ke posisi jabatan, harta, kekayaan. Sering saya cerita dan ini berulang-ulang saya sampaikan. Andai kata di antara kita yang duduk ni ada orang paling kaya dan kayonian dia duduk di sini. Andai kata dia terkentut dan bunyi kentutnya, siapa yang berani marah, potong telinga aku ni. Pun katanya kentut. Maaf katanya, masuk angin. Tak apa-apa wan, kata kita. Tanda sihat itu tuh. Hanya maluan aku. Nak ngapo malu? Orang sudah operasi itu ditanya, kentut apa belum, kata orang. Karenanya orang kaya, tak berani kita marah, Pak. Jangan kita miskin ni kentut. Pun kata binatang bundung ada keluar. Binatang bundung diusir. Ngapo? Tidak ada orang nengok kita sebelah mata ni, tidak. Padahal Allah melihat kita, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena pangkat dan kemuliaannya. Maaf, saya bukan sekedar ngomong baik, Pak. Saya merasakan. Dulu, waktu saya masih jabat, sebelum saya datang sini, paling 10 orang survei ke sini. Sebelum saya duduk di kursi itu, ada 4 orang ngetesnya. Jangan sampai patah, jangan sampai ada dipasang apa-apa di situ. Kalau tidak sesuai, pacak beda ngadapnya tuh. Buka acaranya, itu dulu tuh. Saya turun, ada yang buka mobil, saya naik, ada yang buka mobil. Kalau waktu itu, begitu saya masuk penjara, sana tidak ada nengok. Batas-batas itulah. Nah, maka maksud saya, jangan dunia ini menjadikan kita lupa diri karena sekedar jabatan, kekayaan, dan popularitas. Kubur manggil kita tuh 5 kali, sehari semalam. Kalau azan tuh, itu panggilan ngasih tahu waktu sholat masuk. Kalau panggilan sholat buktinya banyak juga yang mendengar tapi tidak datang. Itu. Jadi itu tanda sholat masuk. Tapi yang kubur ini 5 kali dia manggil kita sehari. Yang pertama kata kubur, ana baitul wahdah. Aku ini tempat kesendirian. Sendiri kita dalam kubur tuh. Maka sebelum mati itu coba diajak berunding orang rumah. Sepakat tak mak kita sehidup semati? Lah iyalah, Pak. Dari kita matian dulu, macam mana kalau kita mati serempak? Ya, siapa ngurus anak-anak? Lajulah papa dulu. Kita ajak anak dan sebagainya. Bang, sayang dengan ayah. Sayang ya. Ayah sayang dengan kami. Lah, kalau ayah tidak sayang, awak picit. Waktu kecil dulu. Kalau bapak mati siap, dah abang awak ni. Iya, siapa pun jaga ibu. Ya. Tak ada yang mau diajak, maka itu yang akan menemani kita. Namanya Al-Quran. Al-Quran akan ngawani kita di situ. Dengan catatan, kita rajin baca Al-Quran. Dalam beberapa hadis, boleh di-googling. Kebaikan guna membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Wih, banyak niat. Orang yang terbiasa membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, Allah
akan lindungi di alam kubur. Surat Al-Mulk, surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Bukan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku tidak hafal, Pak Ustaz. Bukan suruh ngapal, baca. Ya alang kenemuan bawa Al-Quran setebek lah. Dipotokopikan baik, khusus surah Al-Mulk tu. Ya kelak tertindih ayat Al-Quran ni. Itu bukan Quran, fotokopi. Tidak apa-apa. Ya nemanian di HP adalah. Baca di HP tu. Boleh. Itu tu. Sama pahalanya. Beda lah. Baca Al-Quran di Al-Quran dengan baca Al-Quran di HP. Ngapa? Sebelum baca Al-Quran tu sunnah berwuduk dulu. Berpahala. Membuka Al-Quran. Berpahala. Mencium Al-Quran. Pahala. Buka Al-Quran. Baca Al-Quran. Berpahala. Terbayang tak mencium HP? Apa gawe? Baca Al-Quran. Tidak ada mencium Al-Quran. Itu. Jadi tapi boleh. Itu. Baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Itu. Dalam hadis Amru bin Murrah menyatakan, kalau kita dikubur kelak, api nak nyambar kepala, Quran nyemburkan air. Pus kata Al-Quran, mati. Dia nak bakar lewat kaki, dipadamkan Al-Quran. Nak kanan kiri muka belakang, dipadamkan Al-Quran. Kata api, kau ni ngepu? Ngucap kau tidak. Lah kau tidak ngucap aku, tapi kau ngucap orang ini. Apa kaitannya dengan kau? Kata api dengan Al-Quran. Kau tanya apa kaitannya dengan aku ni di mulutnya terus, kata Al-Quran. Aku ni di mulut almarhumah terus. Itu aku jago. Itulah kelebihan kalau kita rajin baca Al-Quran. Itulah yang akan menemani kita kelak. Tidak nak mesti sejuk sehari. Selembar sehari jadilah. Ya banyak. Seain. Cacam panjang itu tu. Sebaris. Ya ada yang panjang barisnya. Seayat. Alif lam mim sadaqallahul azim. Amenda. Medan tak banyak yang alasan. Macam mana aku tidak baca Al-Quran, Pak Ustaz? Berdosa seumur hidup. Hukum baca Al-Quran tu hukumnya fardu ain. Sama kayak solat. Tapi kalau mengetahui tajwid berdasarkan lagu sekecamatan Sungai Serut ini kan? Satu orang baca cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang jadilah. Tapi membaca Al-Quran masing-masing wajib tahu. Ya macam mana kalau tidak tahu? Belajar. Metode Iqra tu 6 bulan baca Al-Quran. Dulu juz amma, sekarang metode Iqra lebih cepat kita baca Al-Quran itu. Ini wajib bagi kita tu. Jadi kata Imam Syafi'i, haram hukumnya tegak di belakang imam yang tidak bisa baca Al-Quran. Kita kadang-kadang nyanyi pasih nian. Sungguh tega orang tua. Pacan caca, bolehlah suaranya. Oh yo, katakan. Memang bagus suara tu. Nah, tengah malam mak kita atau bak kita sakarat maut. Tak mungkin malam ini malam terakhir bagi kita. Tak mungkin. Yasin kita baca. Tak, kita ngedor imam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita wa. Pak Imam bangun nak buka pintu diseret oleh ibu imam, jangan sak keluar mati kalau. Siapa dia keluar ni? Tak jema tak bukan katanya kan. Akap kau kudai ageng ni, siang kau kudai ageng ni. Urung imam berangkat. Bukan salah Pak, tengah malam. Karena kita tidak bisa. Belajarlah Al-Quran. Itu yang akan menemani kita nanti. Dan luar biasa Pak. Kalau lancar baca Al-Quran itu 1 pahalanya. Tapi kalau tersendat-sendat 2 pahalanya. Tidak terbalik Pak Ustaz. Tidak. Ngapa? Ya ngapa diulang lagi kalau lancar? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ngapa diulang lagi? Tapi kalau tidak lancar, zalakil baris di hati ini. Zalakil
likanya diate. Laki likal katanya. Likal kati kita. Berapa kalinya baca tuh? Berulang-ulangnya baca, berulang-ulangnya dapat pahala. Itu Al-Quran. Yang kedua kata kubur, wa ana baituz zulma. Saya ini tempat kegelapan. Bawa cahaya. Manatkan suruh taruh lampu emergensi atau senter. Masalahnya pacak tak kita menghidupkannya. Tangan kita tidak pacak bergerak lagi lah terkebat. Apa cahayanya? Al-Munafikun ayat 10. Rob laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Tuhan pacak ditunda dah aku ni mati. Ngapo? Fa asaddaqu. Nak bersedekah. Sedekah itu ia akan menjadi cahaya begitu. Yang kedua, solat malam. Itu. Maka kalau ingin ada cahaya di tempat kubur kita, perbanyak sedekah. Bukan nominalnya, bukan nilainya, tapi kontinuitasnya. Kontinuitas apa arti kontinuitas? Keberlangsungan terus menerusnya itu. Walaupun 2000 setiap subuh 2000 sebulan 60.000. Setahun 720. Ketimbang 100.000 setahun sekali. Itu pun tidak sengaja. Ngapo? Ada duit 100 depan tu kita ngomong. Pak, pas celengan depan dia tu. Oh, dia ambilnya duit 100, masukkannya ke celengan. Tidak, Pak, itu duit bapak jatuh. Astagfirullahaladzim. Sejak itu tobat dia ke masjid. Itu kan sedekah tidak sengaja. Sedekah ini akan menyelamatkan kita. Termasuk almarhumah. Ada sedekah nego hari. Boleh. Akan menyelamatkannya sampai 7 hari. Sedekah 7 hari akan menyelamatkan dia sampai 40. Sedekah 40 hari menyelamatkan dia sampai ke 100. Sedekah 100 hari menyelamatkan dia sampai ke 1000 hari. Oh, orang Jawa maka ada 1000 hari itu. Tahun. Yang berikutnya, itulah gunanya ada anak-anak. Itu. Awaladin solin wa yad'ulah. Doa dari anak-anak. Sedekah dari anak-anak. Perbuatan dari anak-anak. Maka di dusun ada. Itu. Uang kas masjid Jumat lalu 7.500.000. Sedekah minggu ini dari Sailul untuk almarhum datuknya Bahlum 500. Oh, banyak disebutkannya sedekah. Dari Yasin untuk bapaknya almarhum Gapur 50.000. Oh, disebutkan itu. Jadi keuangan yang transparan itu masjid. Di mana duitnya kita tidak tahu. Laporannya banyak ada. Itu sedekah atas orang yang sedekah. Yang kedua, tahajud. Itu. Aku segonyon bangun malam Pak Ustaz. Kalau kita terbangun jam 4 subuh, jam setengah 5 tu masuk setengah jam tidak sempat tahajud 2 rakaat. Taruh 10 menit di kamar mandi, masih ada 20 menit lagi. 20 menit itu kalau pakai kuliah pacak 4 rakaat. Amenda. Itulah nanti terbiasa bagi kita. Kalau kita tidak, ya banyak alasan itu. Azan tu as-salatu khairum minan naum. Saat ngelituk seperti huruf alif. Huruf waw jadinya. Itu orang Bumiayu. Orang sini sama baik. Jadi sholat malam kita, sedekah kita yang akan dilakukan. Yang ketiga kata kubur, wa ana baitul afai. Saya ini tempat binatang buas. Maka biasakan membacakan kalimat thayyibah. Memulai segala sesuatunya dengan bismillah. Insyaallah bisa. Kita ni lupa mengakhirinya alhamdulillah. Selesai makan lupa alhamdulillah.
Biasa orang bangun tidur, sebelum tidur tuh bismika Allahumma ahya. Tapi lupa alhamdulillahillazi ahyananya. Setiap perbuatan baik itu dimulai dengan kalimat thayyibah. Bismillah, alhamdulillah, nengok yang besar Allahu Akbar, berjanji insya Allah ada orang kecelakaan, terdengar orang musibah, innalillah. Nengok, misalnya kan yang elok, masya Allah, celentang terantuk, astagfirullah. Jangan carut. Ini tang terantuk carut besar, sakit nambah, dosa nambah. Kita tengok yang elok, kita lupa, masya Allah. Yang lemak ngomong, lo ombot, kata kita, lo ombot lah itu. Ini. Biasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ngapa disuruh berdoa bismillah diawali? Bismillah tuh kita angkat tangan seperti ini, bukan tangan di lutut. Itu orang malas berdoa. Tangan di sini. Ngapa? Di tangan kita nih ada angko. Ini 18, ini 81. 18 tambah 81, 99. Maka berdoa dengan 99 Asmaul Husna. Itulah segalanya dimulai dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah atas 99 nama itu tadi. Ini. Apa binatang buasnya tuh? Salah satunya di dalam hadis dikatakan sujaul akro. Ular. Ada dua bentuk ular tuh, kelak. Ada ular putih. Pas kita terbangun, woi, jano dia. Kata ular, kalem bro. I'm your friend. Bestie. Kita bestie. Kau siapa? Aku amal soleh kau. Jangan khawatir. Ular putih sebesar drum. Muncullah dosa-dosa kita menjelma ular hitam. Sekali nyelot ada ular sebesar betis. Kom, kata ular itu. Sekali top up untuk ngecip itu, top itu dah. Dimakan oleh ular hitam itu. Nah yang meleset ini ular hitamnya yang besar. Amal buruk kita adalah terawih 5 malam. Sebesar betis ular putih, komp kata ular hitam. Pernahlah kurban ikut sekali. Itu pun ngomong, "Semano panitia nih bagi daging kurban, masa kita berkurban cuma segini?" Habis Pak Alun cuma dapat daging baik gitu. Awas. Itu. Adalah pahalanya di kom kata ular putih dimakannya. Terakhir habis amal bayi ini kita nanya, "Lah, apa dimakan lagi? Apa dimakan kau kukulum?" kata ular. Sampai kiamat kita di situ. Karena kita tidak bawa bekal ke situ. Yang keempat, kata kubur, wa'ana. Baitut turab. Aku ini, muko bakang, kanan kiri, atas bawah tanah. Supaya bersih bawa alas. Apa alas gitu? Amal soleh. Amal soleh itu artinya perbuatan yang kalau kita kerjakan Allah senang, orang senang, kita pun senang. Itu amal soleh itu. Maka setiap kita iman ada amal soleh. Amanu wa amilus soleh. Orang beriman amal soleh. Iman dan amal soleh ini sama dengan setrum ke api, ke listrik kipas. Kita pacak ngomong kedengaran ini karena ada setrumnya, ada sound systemnya. Bapak-bapak pacak nengok orang muka lain karena lampu dipasang ada strumnya. Terpajang, nggak ada lampu, mati. Gala. Yang apa tidak di strumnya tidak masuk. Ada kipas terpajang. Tapi tidak berputar. Hidup kalah, tidak ada strumnya tidak masuk. Percuma. Ada strumnya, kipas belum ada, lampu belum ada. Kita ngomong, jangan dipegang ya. Strumnya lado nih. Iya po. Woi kata kita, nalah dikecek tadi jangan. Tapi tidak pacak kita nengok apa.
lampu apa itu, karena tidak. Maka iman ke amal soleh itu sama dengan strum, dengan lampu atau kipas. Iman kalau tidak diwujudkan dalam amal soleh, apalah artinya? Amal soleh kalau tanpa dasar iman, tidak ada gunanya. Inilah. Secara fikih dibagi, ada mahdoh, ghairu mahdoh. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Secara umum dibagi khos, am. Khos itu khusus. 5 rukun Islam ini khusus. Sahadatu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pernah dulu ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa Rasulullah. Ditangkap. Karena menyimpang. Solat itu 5 waktu sehari semalam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Rasul solat mengajarkan dengan bahasa Arab. Kita ikut bahasa Arab. Ada petinju dulu kan, mengajarkan solat bahasa Indonesia. Tertangkap. Karena tidak boleh bahasa Indonesia. Puasa yang wajib itu cuma 3. Puasa Ramadan. Puasa nazar kalau nazarnya terkabul. Puasa dendo atau sumpah kifarat, misalnya melanggar dam kalau lagi berhaji atau umroh. Sengaja, tapi kalau tidak sengaja tidak masalah. Harus bayar puasa atau kita beri pakan fakir miskin. Aduh kata, zakat nak sekaya apa pun 10 canting. Nak banyak hartanya zakat malnya 2,5%. Gitu. Maka bayar zakat malnya. Suami PNS gaji 7,5. Istri PNS gaji 3,5. 10 juta. 10 juta ini kata Yusuf Qaradawi timbangannya emas 85 gram. Kalau emas segram itu 1 juta, maka 85 juta setahun gaji kita wajib dizakat emalkan. Kalau 10 juta tuh setahun 120, cuman 2,5%. Kemana ngasihnya? Kasih ke sanak kita tulah yang pantas menerimanya. Haji ke Tanah Suci Mekah itu khusus. Yang umum pergi ke sini ini amal soleh namanya. Jadi panitia acara orang resepsi amal soleh. Semua itu akan dicatat pamayyamal mithqala dzarratin khairan. Setitik berbuat kebaikan ada pahalanya. Untuk siapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kalau baik yang kamu perbuat untuk kamu itulah. Kalau buruk yang kamu perbuat untuk kamu itulah. Mumpung kita masih hidup, siapkan alas kita dengan amal soleh. Kita masjid jauh, bawa motor. Kalau ditanya, Tuhan, ada tak kau bawa motor ke masjid? Tidak. Ngapa? Iya, dekat. Aku tidak nanya, dekat atau jauh. Kata Tuhan. Aku nanya dibawa apa tidak? Tidak. Lah ngapa kau tidak bawa? Itu alat dibawa. Perkara dekat atau tidak, nanti akan jadi saksi bagi kita. Ini mancing bayi yang dibawa. Gitu. Kalau untuk ibadah, kita tidak bawa. Semua perbuatan baik kita tuh tercatat dan luar biasa, Pak. Ngapo orang nyuruh sholat ke masjid itu? Karena saya sholat di rumah, ngimami istri saya. Pak Imam baru melangkah selangkah keluar dari rumah menuju lebih besar 1 langkah Pak Imam tuh ketimbang saya ngimami istri di rumah. Maka istri di rumah tuh jangan cerewet. Kepikilah ke masjid. Aku sembahyang sendiri di sini. Sembahyang sendiri istri yang merelakan suaminya ke masjid sama dapat pahala suaminya. Biarlah istri nak ikut ke masjid, lajulah. Tidak mau ke masjid, memang lanang yang semestinya ke masjid. Macam mana kalau lanang sembahyang di rumah? Ya pakai kerudung. Kamu kena. Awak lanang masih sembahyang di rumah, pakai mukena supaya kita dinilai. Jadi itu kondisinya. Berangkat ke masjid pahalanya tiap langkah satu kebaikan. Langkah kiri menghapus dosa. Apa lagi yang kurang? Itu tiap langkah. Woi Pak Ustadz, aku bermotor. Tuhan itu tidak serumit kita. Kalau dari sini ke masjid itu 100 langkah. Yang bermotor dihitung 100 langkah pula. Walaupun ya bermotor, berhelikopter itu. Siapa yang nengok kita ke masjid jadi saksi. Walaupun talas bungo macam ini. Akan jadi saksi. Maka itulah orang sholat di masjid itu. Tahiyatul masjid sini. Qabliyah Isya situ.
Pas Isa maju lagi. Sudah Isa mundur lagi. Ngapu? Itu kelak akan jadi saksi galonya. Rasul pernah negur orang sholat di satu tempat. Sego kamu bergeser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tidak, ama tidak sego bergeser lah. Itu makanya pindah-pindah orang sholat sudah sholat wajib itu kepada sholat sunat. Itu ada hadisnya. Kita berangkat, hujan, rintik-rintik. Deras tidak ya? Kita bawa payung, tapi tidak kita pakai payungnya. Setetes air gerimis itu hujan, kena badan kita, itu penghalang api neraka. Itu. Wah, kalau cuaca itu Pak Ustaz, hujan deras tidak bawa payung kita. Aman tak basah? Ada. Nah ini, jadi amal soleh itu banyak nian gitu. Itulah yang akan jadi alas kita. Yang kelima, kata kubur, wa ana baitus su'al mungkar wa nakir. Aku ini rumah tempat mungkar nakir bertanya. Di buku Yasin tu ada, di Talqin ada. Nya kita ni orang yang mati diajari. Itulah maka di Talqin tu. Kalau diterjemahkan Talqin tu, wahai Junaidi bin Hamzah, kalau malaikat bertanya, ma rabbuka, jawab Allahu Rabbi. Sembayang tidak, mana nak terjawab? Kalau urusan sosial jangan khawatir kita nih. Serakaat pun tidak pernah sembahyang, asal KTP-nya Islam, tetap disolatkan 4 takbir solatnya. Dan selesai solat, imam masih bertanya, apakah kita menjadi saksi almarhum orang baik? Baik, kata kawan. Sembahyang serakaat pun tidak. Macam mana jawabnya Pak Ustaz? Baik itulah. Mungkin kita ngomong karawat, kita ribut, kita hadis itu kira-kira. Itu. Kalau sosial masyarakat bolehlah untuk membantu nih. Tapi kalau kita tidak ada punya bahan, macam mana? Selesai itu dah. Pertanyaan inilah bocor di buku Yasin itu. Man rabbuka, man nabiuka, ma kita buka, aina kilatu, man ihwal. Kita cek, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya, kalau kita rajin nyebut nama Allah. Paling banyak kita nyebut Allah tu di solat. Solat 5 waktu tu 68 kali nyebut Allahu Akbar. Mau tidak percaya hitung dewe. Saran aku percaya baiklah daripada sibuk ngitung ini. Itu solat 5 waktu, belum lagi qabliyah ba'diyah. Kalau qabliyah ba'diyah itu 12 rakaat, itu tadi 17 rakaat. Lah ada sekitar 50-an puluh. 50 tambah 50 itulah 100-an kali. Belum lagi tahiyatul masjid. Kemudian kita duha, tahajud. Mungkinlah 150-an kali kita nyebut Allahu Akbar dalam solat. Pertanyaannya, kalau kita tidak solat, kapan kita nyebut Allahu Akbar? Tidak ada. Paling-paling kalau ada orang sesak nafas. Galaknya, Allahu Akbar. Mana wak? Selicak. Nafas sesak. Allahu Akbar. Wah, tak usah semain ke masjid. Entah sampai tidak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sesak nafas. Diajak tahlilan segonian. Tunggu sakit gigi. Tahlil dewe yang lah. Ngapo katakan? Hak ke. Tunggu tanya. Nah ini. Kalau kita tidak solat, Pak, tidak ada tempat kita nyebut Allahu Akbar. Selesai satu. Yang kedua, mon nabiuka, siapa nabimu? Muhammad nabi wa rasuli. Kebilo kita nyebut nama Muhammad. Ada orang namanya Muhammad, kita panggil me. Apalagi kalau namanya Muhammad Japar, Jape kita panggil. Muhammad Saparudin, Sapeng. Muhammad Kaharudin, Kaheng. Numpang tanya, Pak, rumah Pak Kaharudin ini mah? Kaharudin. Tidak ada sih. Ada, Pak. Alamat ini. Oh, Kaheng. Kaharudin itu. Muhammad Mukhtar, mate kita panggil itu. Itu. Tidak ada kita panggil Muhammad itu. Tapi kalau kita sholat, saat kita tahiyat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad. Sekali. Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 2 kali. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuman sholat subuh yang sekali tahiyatnya. 5 kali. Yang 4 itu 2 kali. 4 kali 5, 20.
Berarti 25 kali kita nyebut nama Muhammad dalam solat 5 waktu. Belum lagi qabliyah ba'diyah. Kita sebutkan itu. Nyebutkan nama Muhammad. Kalau tidak, kebilo kita nyebut nama Muhammad itu. Ini solat selesai. Yang ketiga, ma kita buka. Apa kitabmu? Al-Quran kitabi. Rajin tak kita baca Al-Quran? Kita solat itu tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Solatnya tidak sah karena itu rukun. Al-Fatihah itu Quran. Kalau 17 rakaat solat 5 waktu itu 17 kali kita baca Al-Fatihah. Kalau solatnya 2 rakaat subuh ada gandengnya ayat pendek. Maghrib 2 kali baca surat pendek. Subuh 2 kali. Zuhur, asar, isya masing-masing 2 kali. 17 kali nyebut Al-Fatihah, 10 kali nyebut surat pendek. 27 kali kita baca Al-Quran dalam solat wajib, solat sunnah, kita baca lagi. Basah bibir kita dengan Al-Quran. Selesai urusan yang itu. Aina kiblatuka? Kita solat usolli fardal subhi. Raka'ataini mustaqbilal kiblati. Maghribi salasatin. Salasa raka'atin mustaqbilal kiblati. Zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Ngadap kiblat, ngadap kiblat, ngadap kiblat. Selesai. Man ihwanuka? Kaum muslimin wal muslimat. Kapan waktu solat? Selesai. Yang jawab ini bukan mulut kita, tapi amal kita. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjun bima kanu yasubun. Yang ngomong itu kelak tangan dan kaki kita sebagai bentuk persaksian dari amal ibadah. Mulut kita itu amal kita yang nyebutnya. Aman, selesai kita. Itu panggilan kubur. Terakhir untuk kita yang hadir di sini. Nah, untuk kita yang hadir di sini, mati itu jangan ditunggu, Pak. Bab tidak kita tunggunya datang, kita tunggu, nya datang juga. Mati itu dipersiapkan. Macam mana mempersiapkannya? Kalau kita sadar akan mati dan pasti akan mati, dunia ini tidak ada arti apa-apa. Nak kaya boleh. Nak ngepop, ngetop boleh. Nak misalnya tu kaya, berpangkat tinggi boleh. Tapi macam mana kita menjadikan diri kita begitu? Nah, untuk itu boleh kita belajar dengan orang gilo untuk hidup ini. Ngapa? Tidak pernah kita nengok orang gilo tu gelagasan. Tidak ada. Zaman COVID kemarin, seorang tidak ada orang gilo yang kena COVID. Tidak ada. Belum pernah nengok ada orang gilo muntaber. Tidak ada. Apa makanannya? Sisa orang di sampah, kadang-kadang basi. Itu. Mandi, entah tidak. Tidur di sembarang tempat. Sehat terus. Ngapo? Nyo tidak stres. Orang gilo tidak stres, Pak. Ini cuma gilo. Gilo dan stres itu beda, Pak. Nah, kita ini tidak gilo, tapi banyak stres. Betul. Ngopi, Pak. Tak baca. Gulo. Nyusu, vertigo. Nah, kalau model itu kita makan soto. Tak baca. Asam urat. Nah, itu. Apa? Air putih ni lah. Tegang. Mana tidak stres? Itu. Sakit kita karena itu. Ngapa? Kita banyak stres. Banyak terlalu apa namanya? Sibuk dengan urusan dunia. Orang sakit, orang gilo tu jalan kuru kilir. Ini bahagia terus, tidak ada nyo lita dan sakit-sakit. Pas benyanyi itu nyo riang itu tuh. Nah, cuba kita buat hidup kita ni riang. Kita ini renyeng selalu nengok orang. Medan dah sakit gilo. Jadi kalau kita sakit normal, cuma maksud saya jangan galak ngitung dan nengok kehidupan orang. Alang kelemak belek, ngapo setum laki bini. Kita nengoknya bersetum baik, nyawo nyempat bayar kredit 2 buah mobil tu kita tidak tahu.
Nah kita kan nengok model itu, be. Alang kelemak bele, rumah, cak hotel itu. Kita nengoknya alang kelemak, rumah, cak hotel. Tapi orang nyapu ngepelnya itu nanggung, menges. Sakit juga pinggang. Kita rumah tipe 21, 3 kali 6, sangat selesai. Itu. Yang penting kan nyamar tidur. Hidup nikmat itu cuma 3 modal tuh. Makan lemak, tidur nyenyak, mising lancar. Selesai. Ngapo makan lemak? Karena perasaan kita enjoy. Ngapo tidur nyenyak? Tidak banyak pikiran. Itu. Coba kalau kita nyalik. Nih. Itu pengalaman tahun kemarin. Nyerak 200, dapat 2 saru. Tidak baca tidur sampai ke pemilihan. Begitu pemilihan tambah parah dari 2019. Mulai kita beleng-beleng. Kata dasar. Nah ini. Hidup kita ini untuk dinikmati. Ada gulai genjer. Alhamdulillah kata kita. Lemak nih mah gulai genjer. Kata orang rumah. Akap pagi pacak digulai lagi ini. Ngapunya keluar masih genjer tuh lah. Ya Allah. Ini. Luar biasa. Jangan kita jadi stres. Ada super mie, makan super mie itu tuh. Ada motor kita pakai motor. Saling memahami posisi masing-masing supaya hidup kita ini. Kalau hati kita tenang, tidur kita nyenyak, penyakit apa yang enggak tinggal. Kita ini kalau galak sakit ini kurang tidur, masuk angin bawahnya tuh, perut kembung, tidak ada selera makan, asam lambung naik, pala beligat, nah tuh, matong abang, itu tuh. Nak marah, emosian biasanya itu. Kenapa? Itu faktor tidur tidak nyenyak. Missing lancar ego, tidak perlu bagus. Itu. Mentret namanya. Jadi macam mana kita mengatur itu? Nikmati hidup kita. Jangan menikmati hidup orang lemah, terbutuh, pegawai galau. Kata kita pegawai lagu. Tapi anak-anaknya berserak, dititip ke situ, dititip ke sini. Itu. Kita tidak ada yang pegawai. Bangun jam 8:30, tidak ada masalah. Secipakan, woi bangun kamu duluan. Tidak ada masalah. Kita jangan kalau ngukur orang kita. Itu. Saya pernah dulu waktu buka toko di Pagarewa itu, datang media banyak. Ada apa? Boleh wawancara? Boleh. Serius Bapak jual beras? Lah serius. Lah masuk mantan gubernur jual beras. Apa yang salah saya bilang? Ya paling tidak lah. Buka batu bara atau perusahaan CP apa. Nah tidak tijo saya itu tuh bilang. Tidak ada dunia saya di batu bara tuh. Dunia saya beli beras ke segini 100 sekali jual 110. Tidak laku masak dewek selesai. Nah ngapa kita ngikuti joan orang kalau kita tidak sanggup modern ini kita. Kita orang-orang. Gara-gara jaim itulah kita payah melangkah. Sibuk ngomong aku dulu. Tidak usah. Orang tidak ngijol lagi dulu. Yang kini. Masa depan pun jangan dipikir. Ngapa? Masa depan tuh tidak mikir gitu. Pikirkan yang kini baik. Kalau kita nikmat hidup kini, insya Allah masa depan kita itu. Nah kadang-kadang itulah. Kita galak memaksakan kehendak. Akhirnya yang tidak mampu kita kredit itu. Yang tidak mampu kita pinjam. Akhirnya kita tidak. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi kita pening kalau urusan itu. Tapi nikmati ada, syukur yang ada, itu luar biasa. Bersyukur atas apa yang Allah berikan itulah nikmat yang luar biasa. Bahasa agamanya qanaah. Merasa cukup. Ibu kalau temu suami pelit, jangan diceritakan orang lain. Beli tepung lah. Beli ikan asin kelak, beli teri kelak, beli garam, cing, ngasih duit 2.000. Iyo kata kita, insyaallah dapat balik kerja kelak ada galon. Begitu suami balik, tuh makanlah. Yang dipesan tadi ada di bawah tudung. Begitu dibuka ada peyek sekeping. Ada galon situ tuh, tepung ada, minyak ada. Itulah dapatnya 2.000. Ada masalah ibu-ibu, jangan nian curhat dengan besti. Waktu sama besti kita pacak curhat, begitu ribut dikit keluar galau rahasia tuh. Tidak usah curhat ke sosmed.
Kita ngomong, walaupun Tino cerai jadi. Macam mana orang model itu? Hidup, lahir dulu seorang, hidup seorang. Nah orang komen kan sabar yuk, apa masalahnya sabar yuk. Nah, itu. 4 bulan yang akan datang masih keluar statusnya. Nyolah 4 kali berkeramas. Nah, itu. Statusnya. Jadi, tidak usah. Kalau nak curhat itu, curhatlah kepada suami. Gitu. Sejam bini curhat kepada suami, kelak langinan. Apa kecek kau tadi? Astagfirullah. Tidak mungkin bocor ke orang lain. Itu hebatnya suami. Lah sejam cerita. Apa kata-kata dia? Ya salam. Mananya nak bocor? Yang dengar tidak. Itu. Jadi hidup ini untuk kita nikmati. Macam mana caranya perbaiki ibadah kita. Aku masih muda Pak Ustadz. Masih banyak orang yang lebih muda dari kita, lebih taat dari kita. Aku belum sempat Pak Ustadz. Kalau nak ngijau sempat, tidak ada orang yang tidak sibuk. Sibuk galau. Itu. Kita pacak di kantor kita semayang. Itu. Pergi kebun sawit, di bawah sawit itu kita semayang. Asal tidak ada najisnya. Selesai. Ay, nak temuntah aku nengok semayang di bawah sawit. Yang nak temuntah tu orang nengok, biarlah. Kita semayangnya temuntah. Temuntahlah situ. Kita ganggu dia, tidak ni. Aku ni tak baca Pak Ustaz jualan pakaian Batam. Di atas tumpukan pakaian Batam tu lagi. Allahu Akbar. Berapanya sih? 300. Jangan banyak alasan. Karena itulah ketenangan hati kita. Sehingga dengan ibadah seperti itu, kita tidak perlu risau dengan dunia ini. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah kita ngijo masalah rezeki. Karena kalau bukan rezeki kita, tidak akan sampai di tangan kita. Tapi kalau bukan rezeki kawan, jangan pula dia baharu dari rezeki itu. Banyak cerita tentang masalah hal-hal yang demikian. Saya tutup dengan kisah ada lanang kiai ini terbang dari Jeddah ke satu tempat, nak transit baik di situ tu, habis subuh berangkat, nak langkat lagi ke satu tempat itu. Jadi karena dia istirahat baik, jam 2 tu turun pesawat, habis subuh nak berangkat, maka dia tidak ke hotel, ke masjid Syekh besar ni tadi. Begitu masuk ke masjid tu, lampunya tidak mati. Agak aneh, ngapa masjid ini tidak mati lampunya? Yang buka 24 jam tu, Masjid Haram tu lah, Masjid Mekah Madinah. Kalau masjid yang lainnya sama. Ditengoknya ada orang sujud di tempat itu. Nangis. Ibunya nangis. Isi tangisnya tu, ya Allah. Macam mana aku nak duit 14 juta lah kira-kira. Karena bukan mata uang kita. Saya lupa nama mata uangnya. Kira 14 juta tu. Bini aku nak operasi, ya Allah. Nangis. Ibunya kata. Netes juga air mata saya tu. Dengar orang masuk, dia bangun dari sujudnya tu. Kata Syekh tu, ada apa? Bini aku nak operasi besok. Butuh biaya 14 juta lah kira-kira. Idaknya nado duit itu. Ya Allah, katanya. Maaf, aku tidak pacak bantu. Kau semayanglah lagi. Aku nak istirahat sebentar, katanya. Kau sujudlah minta kepada Allah. Semayang lagi, sujud. Yang Syekh tadi semayang. Jam 4, dia bangun, tahajud. Lanang tu masih di situ, nangis. Saya kan. Apas azan, orang datang. Ada yang tahu dia ni Syekh besar. Nah suruh Syekh ni imam. Ada yang tahu. Ay katanya jangan, aku ni Lita. Ay pakai ayat pendek baik Syekh. Kami senang dengan Syekh ni. Jarang dapat Syekh itu. Lanang tadi lah nyingkir, semayang itu tu. Ada, dengar. Dia baca ayat subuh tu. Ada orang kaya dekat masjid tu lah bawa mobil. Rencana nak sembahyang ke masjid lain. Dia belokkan. Ini kisah nyata nih. Ngapa Syekh yang sering aku dengar di YouTube itu katanya. Tapi ngapunya ke masjid ini. Tidak jadi sembahyang jalan. Perginya sembahyang itu. Begitunya tengok. Syekh tu ni dari belakang. Sembahyang itu. Selesai itu. Selesai zikir. Dia nemui Syekh. Masya Allah. Aku senang ceramah Syekh. YouTube Syekh aku koleksi galau. Oh ya. Aku nak bertanya satu masalah dengan Syekh. Ngapo? Aku ribut dengan orang rumah. Masalah apa? Aku ni ada zakat mal. Kata orang rumah, serahkanlah. Kita mati, kelak ini jadi utang. Aku ni nak nyerahkan, daripada di sini dikit situ tidak pacak dimanfaatkan.
Aku nak nyerahkan kepada orang seorang. Seberapa besar? 14 juta. Caca. Netes air mata Syekh itu. Ngapa Syekh nangis? Nyari mana lanang tadi. Masih ada orang tu. Kau sini, kau sini. Sini. Berapa kau butuh operasi bini kau? 14 juta. Berapa zakat mal kau? 14 juta. Ah, inilah tempat kau berzakat. Kalau Allah ngasih jalan keluar, tidak sesego kita. Kita ni sego, nak minjam 100, payam balik. Itu makanya. Maka itu, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir demikian, pas 1 jam dari penyampaian. Mohon maaf, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa.